Ketemu lagi dengan saya Pendeta Joel Nababan ya. Tentunya masih dalam suasana Paskah ya. Semangat Paskah ya masih melingkupi setiap kita pribadi lepas pribadi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita hitung-hitung mulai dari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati sampai saat ini, berarti sudah 10 hari Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, kira-kira Tuhan Yesus kemana? Yesus lagi ngapain? Bahkan dikatakan kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus ya, mulai dari kebangkitan sampai nanti dia naik ke surga, 40 hari dia ada di muka bumi ini sebelum dia naik ke surga. Lalu pertanyaannya adalah, dalam rentan waktu yang demikian panjang selama 40 hari ya, Yesus ngapain saja? Apa saja yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ya. Oke. Nah, berhubungan dengan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama buka Alkitab kita ya. Ini satu peristiwa ini yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ketika dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dalam Lukas pasal yang ke-24 ya, ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Sekali lagi, Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Kalau sudah ketemu, katakan haleluya. Karena ayat firman Tuhan ini demikian panjang ya, tetapi semuanya tidak akan saya baca, hanya beberapa ayat saja nanti saya akan baca ya. Sekali lagi, Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya akan baca ayatnya yang ke-21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Sekali lagi, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi bahwa hari ini kalau kita hitung mulai dari hari Paskah ataupun kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati, berarti sudah ada 10 hari Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, apa yang sudah kita baca dalam firman ini adalah satu peristiwa di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi selama 40 hari Yesus pasca kebangkitan Yesus dari antara orang mati sampai kepada kenaikan ke surga, ada rentan waktu 40 hari Yesus menampakkan dirinya kepada para murid-murid ya. Berulang-ulang kali Yesus menampakkan diri kepada para murid-murid. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita ini diceritakan tentang murid-murid ya. Kedua murid ini dalam peristiwa ini, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, merupakan penampakan Yesus kepada 2 murid di jalan menuju Emmaus, merupakan salah satu dari sekian banyak Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Jadi memang saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri kepada para murid-murid. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa pernah Yesus menampakkan diri kepada 500 orang sekali.
sekaligus. Wow, luar biasa. 500 orang sekaligus Yesus menampakkan diri kepada mereka. Bukan hanya satu-satu orang, bukan hanya dua-dua orang, tetapi dikatakan firman Tuhan 500 orang sekaligus. Kedua murid ini meninggalkan Yerusalem menuju sebuah kampung yang bernama Emmaus. Ya. Alasan mereka meninggalkan Yerusalem demikian jelas sebagaimana ditulis dalam Lukas 24 ayat 1. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jelas sekali bahwa kedua murid ini meninggalkan Yerusalem karena ada kekecewaan dalam diri mereka. Terhadap apa? Terhadap yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana penyiksaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga mereka menyaksikan sendiri bagaimana Yesus yang mereka harapkan itu ya, untuk membebaskan mereka, untuk melepaskan mereka dari belenggu, dari penjajahan pada waktu itu. Ternyata mereka lihat di kayu salib, ya, tergantung di kayu salib, tak berdaya, ya, tidak mampu berbuat apa-apa, bahkan lebih daripada itu. Ya, Yesus menghembuskan nafas yang terakhir di kayu salib. Bahkan juga dikuburkan. Dengan kata lain saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kedua murid ini beranggapan bahwa Yesus sudah selesai. Kenapa? Karena Yesus sudah mati. Kenapa? Karena Yesus sudah dikuburkan. Dan secara logika saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehebat-hebatnya orang, ya, setinggi-tingginya ilmu seseorang, kalau napasnya sudah berakhir, kalau dia sudah dikubur, ya, menurut logika kita manusia, maka dia tidak akan mampu berbuat apa-apa. Dan orang yang berharap kepada dia nggak akan berharap lagi. Oh, orang sudah mati kok. Dan orang sudah dikuburkan kok. Mereka saksikan sendiri. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada kekecewaan di dalam diri mereka. Mereka berpikir dirinya saja tidak mampu diselamatkan, apalagi kan? Dalam bayang mereka bahwa Yesus tidak mampu berbuat apa-apa terhadap apa yang menimpa Tuhan Yesus, yakni kematian, apalagi menolong mereka. Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus sudah selesai. Yesus tidak mampu membebaskan mereka dari segala belenggu penderitaan. Padahal sebelum kematian itu menimpa Tuhan Yesus, kedua murid ini demikian yakin bahwa Yesus adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Mereka sangat yakin saudaraku bahwa Yesus itu adalah seorang nabi, bahwa bahkan mereka juga percaya bahwa Yesus itu mampu mempunyai kuasa untuk melakukan sesuatu bahkan juga di hadapan Allah dan juga di hadapan mereka. Dan itu mereka saksikan saudaraku ketika Yesus sedang berada di tengah-tengah dunia ini, di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya. Yesus mampu membangkitkan orang yang mati, Yesus mampu menyembuhkan yang sakit, bahkan perempuan yang mengalami pendarahan dia sembuhkan, yang buta dia sembuhkan, bahkan juga yang tuli dia sembuhkan. Ada kuasa di dalam dirinya, ya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka melihat, menyaksikan Yesus yang tersalib itu, bahkan Yesus yang mati disalibkan itu, bahkan Yesus yang turun ke dalam kerajaan maut, mati dan dikuburkan, harapan itu sirna saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hilang, tidak ada lagi pengharapan. Dan memang secara logika saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin mereka berharap kepada pribadi yang sudah mati. Kini keyakinan itu sirna.
yang tinggal hanya kekecewaan dan hilang pengharapan, sehingga mereka pun sampai-sampai tidak mengenali Yesus yang menghampiri dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Bayangkan, orang kalau sudah kecewa, kalau sudah hilang pengharapan, saudaraku, maka orang yang tadinya dekat dengan dia, orang yang tadinya kenal dengan dia, maka bisa saja, saudaraku, oleh karena kecewa, oleh karena hilang pengharapan, maka orang tersebut pun bisa saja dia tidak kenal lagi. Ini sebuah pengalaman yang dialami langsung oleh Tuhan Yesus. Dikatakan di situ, saudaraku, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikir, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama dengan mereka. Yesus menghampiri mereka, dan bukan hanya sekedar menghampiri, tetapi juga berjalan bersama dengan mereka. Kalau yang dikatakan berjalan bersama, berarti saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan itu bisa saja mereka saling tatap muka. Tidak mungkin saudaraku berjalan bersama-sama, tetapi saudaraku satu lagi 500 meter, 1 kilometer, lalu di belakangnya ada lagi 500 meter. Kalau dikatakan tadi ada 2 murid-murid, berarti ada 3, ditambah dengan Tuhan Yesus ada 3 orang. Satu lagi di 500 meter di depan Yesus, satu lagi ada di 500 meter di belakangnya. Saya pikir tidak seperti itu, saudaraku, kalau dikatakan mereka berjalan bersama-sama. Bisa saja, saudaraku, mereka berjalan bersama-sama berarti beriringan, saudara. Dan pasti, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka berjalan bersama-sama itu, seperti yang dicatatkan di dalam Alkitab, dikatakan ada komunikasi di antara mereka. Ada percakapan yang sangat intens di antara mereka, saudaraku. Bahkan percakapan mereka itu percakapan mengenai tentang peristiwa yang sedang menimpa Tuhan Yesus. Dan saya yakin dan percaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka sedang bercakap-cakap itu, pasti sesekali mereka akan pandang-pandangan. Tidak mungkin, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka melakukan perjalanan itu berjalan bersama-sama sambil bercakap-cakap. Yang satu melihatnya kemana, yang satu lihatnya kemana lagi. Tidak mungkin. Pasti sekali-sekali saudaraku akan menatap wajahnya. Tetapi dikatakan firman Tuhan, mereka tidak mengenal Yesus. Kenapa, saudaraku? Karena sudah ada kekecewaan di dalam diri mereka. Karena mereka sudah hilang akan pengharapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kekecewaan, kekecewaan itu bisa datang dari mana saja. Ya. Bisa dari anak-anak kita, bisa dari suami, bisa dari istri, bisa dari orang tua yang melahirkan kita. Bahkan juga bisa dari sesama kita, anggota jemaat. Bahkan kita juga bisa kecewa terhadap gereja, kecewa terhadap pemerintah, bahkan kecewa terhadap siapa? Terhadap hamba-hamba Tuhan, terhadap para pendeta. Bisa saja kita kecewa, saudara. Saudara juga perlu tahu, tidak sedikit juga manusia kecewa kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit juga manusia yang kecewa kepada Tuhan. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, mungkin dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mungkin dia berdoa dengan segenap hatinya kepada Tuhan, dan dia sambil menangis bercucuran air mata. Dari kedua telapak matanya bercucuran air mata, saudara. Saking apa? Saking dia seriusnya berdoa, meminta kepada Tuhan, meminta, bergumul kepada Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ditunggu sekian lama, apa yang dia harapkan, apa yang dia doakan, tidak kunjung datang, saudara. Sehingga ia pun mulai bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa tuh?
Apa salahku? Apa dosaku? Saya sudah berdoa. Saya bergumul dengan sungguh-sungguh. Bahkan saya berdoa puasa. Tetapi kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Saya kecewa, saudara. Iya, bisa kecewa. Nah, oleh karena itu, karena dia kecewa, lalu dia meninggalkan Tuhan. Dia tidak datang lagi ke gereja. Dia tidak datang lagi ke bukti. Dia tidak berdoa lagi. Dia tidak baca Alkitab lagi, saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bahkan lebih daripada itu, saudara pun, dia meninggalkan imannya yang sama. Karena apa? Kecewa. Demikian juga kedua murid ini, saudara. Mereka meninggalkan Yerusalem dan pergi menuju kota, kampung yang bernama Emmaus. Kenapa? Karena mereka kecewa. Tidak ada lagi pengharapan menurut ukuran mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keadaan juga bisa membuat kita kecewa. Ekonomi juga bisa membuat kita kecewa. Kesulitan-kesulitan hidup yang sedang kita alami saat ini pun kita bisa kecewa. Termasuk saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, situasi dan kondisi bangsa kita saat ini. Ya. Seumur-umur saudaraku mungkin kita belum pernah mengalami situasi dan kondisi bangsa kita saat ini, saudara. Kita bisa kecewa. Persoalan yang demikian berat dihadapi oleh bangsa-bangsa. Bahkan kita pun menjerit, menangis oleh karena keadaan ini. Bahkan kita berdoa kepada Tuhan supaya apa? Situasi yang saat ini segera berlalu. Doa-doa yang kita naikkan seolah-olah tidak mampu menembus, menggerakkan tangan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Menggerakkan belas kasihan Tuhan. Untuk menghalau virus corona ini, saudara. Sehingga oleh karena situasi yang demikian berat ini, bukannya tidak mungkin, saudara, orang berpaling, orang meninggalkan Tuhan. Ya. Tapi di satu sisi, dengan situasi ini pun orang makin mencari Tuhan, orang makin bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan baik. Sekali lagi dengar baik. Bahwa Tuhan Yesus yang engkau sembah, Tuhan Yesus yang engkau layani, tidak akan membiarkan engkau kecewa dan hilang pengharapan. Lihat para murid-murid ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mereka dikatakan pergi meninggalkan Yerusalem, ya, datang ke kampung Emmaus, tapi Tuhan cari mereka. Engkau yang mengalami kekecewaan sampai saat ini, kekecewaan apapun, saudaraku, sekali lagi katakan seperti murid-murid ini, saudaraku, Tuhan sendiri yang datang menghampiri mereka. Hanya persoalannya ketika Tuhan menghampiri engkau, apakah engkau mengenal Dia? Itu yang menjadi persoalan. Mungkin saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kekecewaanmu, oleh karena pengharapanmu sudah hilang sehingga engkau tidak mengenal lagi Dia yang datang menghampiri engkau. Perjalanan Yerusalem ke Emmaus bukan perjalanan yang pendek. Berjam-jam, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk tiba di tanah Emmaus. Yesus menghampiri mereka, Yesus bercakap-cakap, Yesus juga mendengarkan curhatan mereka. Luar biasa, saudara. Ya. Jadi Yesus juga mendengarkan curhatanmu. Engkau yang mengalami kekecewaan, engkau yang mengalami putus asa, mengalami hilang pengharapan. Sekali lagi, Yesus mendengarkan curhatan.
Dan yang luar biasa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di dalam ayat yang ke-31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Artinya apa? Artinya ada pemulihan. Itu sebabnya bahwa sesungguhnya Yesus adalah pengharapan yang sungguh. Sekali lagi, Yesus adalah pengharapan yang sungguh. Dia sudah bangkit. Dia sudah hidup. Ada satu lagu pujian mengatakan sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Dia pegang hari esok. Dia pegang masa depan. Dia pegang pengharapan. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari semakin sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari semakin giat datang kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tidak akan berpanjang dalam firman Tuhan, tetapi renungkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Yesus adalah pengharapan.